Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Mince akan bawain alur cerita film yang berjudul The Wailing. Film ini menceritakan tentang sebuah desa yang mengalami kutukan setelah kedatangan pria Jepang misterius. Katanya film ini sih lebih serem dari Exhuma. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Kisah bermula dari seorang polisi bernama Jonggu yang tinggal di sebuah desa kecil bersama keluarganya. Suatu hari, dia mendapatkan kabar bahwa ada warga desa yang meninggoy. Setelah sarapan pagi bersama keluarganya, Jonggu pun segera pergi ke TKP. Sampai di TKP, ternyata ditemukan dua mayat yang merupakan Pak Cho dan istrinya. Istrinya meninggoy di tempat karena ditusuk sebanyak 20 kali, sedangkan Pak Cho dibunuh di tempat lain dan diseret ke rumahnya. Pelaku pembunuhan tersebut adalah Hengguk yang terduduk dengan tatapan kosong di teras rumah Pak Cho. Tidak ditemukan bau alkohol dari tubuh Hengguk, namun Hengguk memiliki luka ruam aneh di tubuhnya. Polisi pun segera bergegas ke lokasi yang diduga di mana tempat Pak Cho dieksekusi. Tempat tersebut terlihat seperti tempat praktek sekte sesat yang dipenuhi dengan simbol-simbol aneh dan lilin yang masih menyala. Scene beralih ke kantor polisi di mana Jonggu dan rekannya Sengbok yang sedang jaga malam. Karena gabut, Sengbok mulai menceritakan tentang rumor-rumor di desa mereka. Konon, ada seorang warga desa yang sedang berburu di hutan. Dia melihat ada pria Jepang dengan keadaan setengah telanjang yang sedang memakan rusa mentah-mentah. Kemudian, saat pria Jepang merasa dirinya sedang diawasi, pria Jepang tersebut mendekati si pemburu seolah-olah hendak memakannya. Dan cerita tentang pria Jepang itu pun tersebar ke seluruh warga desa. Warga desa percaya bahwa semenjak pria Jepang itu datang, desa mereka menjadi terkutuk. Tentu saja Jonggu tidak mempercayai rumor tersebut. Hasil tes darah Hengguk pun keluar menyatakan bahwa dia telah memakan jamur beracun yang bisa membuat orang menjadi gila, sehingga dia membunuh keluarga Pak Cho. Suasana di kantor polisi pun menjadi tegang setelah cerita horor tersebut. Tiba-tiba turun hujan lebat dan listrik di kantor polisi pun padam. Saat Sengbok sedang mengecek, tiba-tiba ada sosok di depan pintu yang mengagetkan mereka berdua. Saat Sengbok mengecek keluar, orang tersebut sudah pergi. Keesokan harinya, Jonggu terbangun karena mimpi buruk terbayang-bayang orang aneh kemarin yang muncul di kantor polisi. Kebetulan, hari itu dia sedang libur sehingga dia membawa Hyojin untuk pergi ke Toserba untuk membelikan beberapa mainan serta sebuah jepit pink gemoy. Kemudian, dia juga menemani Hyojin bermain. Malam harinya terjadi kasus kebakaran yang menewaskan satu keluarga. Di TKP ada seorang wanita yang mengamuk seperti orang gila dan menyerang para polisi yang mencoba menenangkannya. Saat jasad salah satu keluarga dibawa, tiba-tiba jasad tersebut terbangun sejenak dan menyerang Jonggu. Jonggu pun ketakutan dan menjadi tontonan warga sekitar. Saat melihat sekeliling, Jonggu melihat ada pria Jepang yang memantau dari kejauhan. Di kantor polisi, Jonggu masih syok dan trauma. Tiba-tiba, Jonggu tersadar bahwa wanita yang menyerangnya seperti orang gila tadi merupakan wanita yang muncul di depan kantor polisi beberapa hari lalu. Keesokan harinya, wanita tersebut ditemukan meninggoy karena diskon umur. Singkat cerita, setelah dilakukan olah TKP, 3 orang korban kebakaran kemarin ternyata meninggoy karena ditusuk, dan tersangkanya adalah wanita yang melakukan gandir tersebut. Di dalam rumah, mereka juga menemukan pisau yang digunakan sebagai senjata pembunuhan. Sontak, berita tersebut pun langsung menyebar ke seluruh warga desa. Saat Jonggu sedang makan siang, si pemilik restoran menceritakan bahwa wanita yang melakukan gandir tersebut pernah bertemu dengan pria Jepang dan diperkaos. Semenjak saat itu, wanita itu pun menjadi gila dan membunuh keluarganya sendiri. Tubuh wanita tersebut juga dipenuhi oleh luka-luka lebam dan dia suka berkeliaran malam hari sambil telanjang. Jonggu pun menceritakan hal tadi kepada Sengbok. Sengbok malah mengatakan bahwa
dia hanya bercanda tentang cerita pria Jepang. Saat sedang mengobrol, ada seorang wanita aneh yang melempar-lemparkan batu kecil ke arah mereka berdua. Mereka mengabaikan wanita tersebut karena mengira bahwa dia adalah ODGJ. Junggu pun menyuruh Seongbok untuk pergi ke dokter kulit dan memeriksa apakah Heongguk dan wanita yang gandir tadi memiliki catatan medis tentang luka ruam. Junggu yang kesal akhirnya mengajak ngobrol wanita tersebut yang ternyata bernama Mumyong. Mumyong mengatakan bahwa pria Jepang sebenarnya adalah hantu yang menghisap darah manusia. Pria Jepang tersebut membuat warga-warga desa menjadi gila dan membunuh keluarganya sendiri. Mumyong melihat sendiri dengan mata kepalanya bahwa wanita yang gandir tadi membunuh keluarganya sendiri. Mumyong memperingatkan Junggu untuk berhati-hati dengan pria Jepang tersebut. Apabila dia sering melihat pria Jepang berada di sekitarnya, berarti pria Jepang itu sedang mengincarnya. Junggu pun segera menelpon temannya bahwa dia telah menemukan saksi. Namun setelah telepon ditutup, Mumyong pun menghilang tanpa jejak. Junggu menjadi kepikiran dan selalu bermimpi buruk tentang si pria Jepang yang hendak menghisap darahnya. Istrinya pun heran karena Junggu bermimpi buruk setiap hari. Kemudian istrinya mengatakan bahwa Hyojin sedang sakit demam tinggi. Junggu pun menyuruh istrinya untuk membawa Hyojin ke rumah sakit. Kemudian Junggu pun pergi bekerja. 인자 출근하셨어요. Sampainya di kantor polisi, atasannya menanyakan tentang Mumyong, saksi mata mereka yang hilang entah kemana. Akhirnya, Junggu dan Seongbok memutuskan untuk mengunjungi pemburu yang menyebarkan rumor tentang pria Jepang. Pemburu pun menunjukkan luka jahitan di kepalanya dan mengajak Junggu dan Seongbok ke hutan untuk melihat TKP secara langsung. Di sana masih ada bangkai rusa sesuai dengan cerita si pemburu. Cuaca yang cerah tiba-tiba berubah, petir menyambar dan hujan pun turun. Pria pemburu itu pun ketakutan dan ingin pergi dari situ. Saat pria tersebut hendak pergi, tiba-tiba petir pun menyambarnya. Junggu segera membawa si pemburu ke rumah sakit. Di rumah sakit, tiba-tiba suasana menjadi panik karena Heongguk, pelaku pembunuhan Pak Cho, tiba-tiba kejang dan meninggoy. Junggu dan Seongbok pun kemudian makan malam sambil mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di desa mereka. Mereka berdua pun memutuskan untuk pulang beristirahat dan mengunjungi rumah pria Jepang besok pagi. Sampainya di rumah, Hyojin kejang-kejang dan berteriak histeris. Hyojin menjerit ketakutan karena dihantui oleh pria yang mencoba masuk ke rumah mereka dan menggedor-gedor pintu mereka. Junggu pun segera memeluk dan menenangkan Hyojin. Keesokan harinya, Hyojin terlihat sudah sehat kembali. Tapi, Hyojin makan dengan sangat banyak dan tidak wajar, seperti sedang kerasukan. Mertua Junggu pun menyarankan untuk memanggil dukun. Junggu kemudian berangkat bekerja dan bersiap untuk pergi ke rumah pria Jepang. Seongbok mengajak keponakannya yang bernama Yisam yang merupakan calon pendeta dan bisa berbahasa Jepang untuk membantu mereka berkomunikasi. 양 이삼이요. Singkat cerita, mereka bertiga pun sampai ke rumah pria Jepang yang terletak di tengah hutan. Mereka pun mencoba masuk ke rumah pria Jepang dan terkaget dengan banyaknya barang-barang aneh yang ada di situ. Junggu masuk ke dalam ruangan yang dipenuhi oleh lilin yang sepertinya digunakan untuk ritual sesat. Seongbok juga menemukan sebuah ruangan yang berisi foto-foto warga desa sebelum dan sesudah mereka meninggoy. Di luar, Yisam digigit oleh anjing galak dan Junggu pun bergegas menolong. Tiba-tiba, tali pengikat anjing tersebut pun terlepas, yang membuat Junggu dan Yisam harus berlari masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian, pria Jepang itu kembali dan menenangkan anjingnya. Suasana pun jadi sunyi dan canggung saat pria Jepang datang. Junggu dan kawan-kawan pun takut dan bergegas pulang. Di dalam mobil, Seongbok terdiam karena masih syok dengan apa yang dilihatnya tadi. Seongbok yakin bahwa pria Jepang itu memanglah dalang dari semua keanehan di desa mereka. Seongbok kemudian menceritakan kepada Junggu tentang apa yang tadi dilihatnya. Pria Jepang tersebut memfoto sebelum dan sesudah warga desa meninggoy. Junggu pun masih belum menangkap apa yang diceritakan Seongbok. Seongbok kemudian memberikan barang yang diambil dari rumah pria Jepang, yang ternyata
ternyata adalah sepatu milik Hyojin. Pria Jepang itu mengambil barang-barang milik korbannya dan memberikan mantra pada barang milik korbannya. Setelah sampai di rumah, Jonggu pun menanyakan hal tersebut kepada Hyojin. Tetapi tanpa disangka-sangka, Hyojin malah bersikap tidak sopan dan enggan menjawab pertanyaan Jonggu. Jonggu kemudian menanyakan apakah Hyojin pernah bertemu pria Jepang dan hanya dijawab dengan anggukan kepala saja. Saat ditanya lebih lanjut, Hyojin malah berteriak histeris dan memaki-maki Jonggu. Jonggu pun kebingungan melihat tingkah anaknya yang seperti itu. Setelah Hyojin tertidur, Jonggu diam-diam masuk ke kamar Hyojin dan mencoba mengecek barang-barangnya. Jonggu menemukan coretan tulisan Hyojin yang berisi umpatan-umpatan kasar dan gambar iblis menyeramkan. Kemudian saat mengecek tubuh Hyojin, dia menemukan ruam yang sama dengan Hengguk dan wanita yang gandir waktu itu. Ternyata Hyojin tidak tidur dan menanyakan apa yang sedang Jonggu lakukan. Kemudian Hyojin pun kembali berteriak histeris dan memaki-maki Jonggu. Semalaman mereka sekeluarga pun tidak bisa tidur. Mertua Jonggu pun mencoba menenangkan Hyojin yang berteriak-teriak ingin membunuh mereka semua. Keesokan harinya, akhirnya Jonggu dan Yisam kembali mendatangi rumah pria Jepang. Ternyata ruangan yang dilihat Sengbok kemarin sudah dibersihkan. Jonggu pun kemudian bertanya apa yang sebenarnya pria Jepang lakukan di desa mereka. Pria Jepang tersebut menjawab bahwa Jonggu tidak akan percaya dengan apa yang ia katakan. Hal tersebut membuat Jonggu semakin marah dan menghancurkan rumah si pria Jepang. Jonggu juga memukul anjing milik pria Jepang hingga meninggoy saat anjing tersebut berusaha melindungi tuannya. Jonggu memberikan waktu 3 hari untuk pria Jepang itu pergi dari desa mereka. Kemudian Jonggu dan Yisam pun pulang. Setelah itu, pria Jepang itu pun duduk termenung di depan rumahnya. Burung-burung gagak datang memakan bangkai anjingnya. 네 예? 요거 이거 얘는 내 말이 맞 조용히 해 이 개새끼야. Keesokan paginya, istri Jonggu berteriak histeris membangunkan Jonggu karena jasad anjing hitam tergantung di depan pintu rumah mereka. Namun, Jonggu tiba-tiba lumpuh tidak bisa berjalan, sehingga Jonggu pun dibawa ke akupuntur. Kemudian, karena khawatir dengan Hyojin yang dititipkan ke nenek tetangga, mereka pun bergegas pulang. Betapa kagetnya mereka saat pulang melihat kondisi rumah yang sudah dipenuhi darah dan Hyojin yang sedang memegang pisau. Ternyata Hyojin telah menusuk nenek tetangganya. Jonggu pun segera mengambil pisau dari tangan Hyojin dan menenangkan Hyojin. Polisi dan ambulan pun berdatangan ke rumah mereka. Sengbok datang ke rumah Jonggu dan mengatakan bahwa semua ini adalah ulah si pria Jepang. Semenjak mengunjungi rumah pria Jepang, Sengbok mengalami demam tinggi dan melihat hal-hal yang aneh. Sengbok pun menyarankan bahwa mereka harus bertindak. 똑같이 당해볼 것이네. Keesokan harinya, dukun bernama Ilguang yang diundang oleh mertua Jonggu pun datang. Dia pun segera mengecek rumah Jonggu dan bersiul-siul. Kemudian, Ilguang juga mengecek salah satu gentong di rumah Jonggu yang berisi kecap asin. Ketika gentong tersebut dipecahkan, ternyata di dalamnya ada bangkai burung gagak. Kemudian, Ilguang menanyakan apakah akhir-akhir ini Jonggu bertemu dengan sesuatu yang tidak seharusnya dia temui, atau apakah Jonggu telah mengganggu seseorang. Karena menurut Ilguang, roh ini adalah roh jahat yang paling kuat yang pernah dia temui. Jonggu pun akhirnya mengatakan bahwa dia sempat mengganggu pria Jepang. Ilguang pun mengatakan bahwa pria Jepang itu bukanlah manusia, melainkan hantu. Ilguang pun memberikan mantra yang sangat kuat dan memperingatkan Jonggu untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Karena jika mantra tersebut gagal, itu bisa menjadi bumerang bagi Jonggu. Dan hari ritual pun tiba. Ilguang memulai ritualnya di rumah Jonggu. Ritual tersebut membuat Hyojin berteriak kesakitan seperti terkena santet. Tidak tega melihat anaknya menjerit-jerit kesakitan, Jonggu pun menyuruh si dukun untuk berhenti. Di sisi lain, si pria Jepang pergi ke pasar untuk membeli ayam dan kemudian melakukan ritualnya juga. Setelah ritual dilakukan, si pria Jepang juga nampak kesakitan dan akhirnya berhenti melakukan ritualnya. Ternyata Mumyong mengintip aksi pria Jepang tersebut dan masih mengintai di sekitar
sekitar rumah pria Jepang. Jonggu pun akhirnya memutuskan membawa Hyojin ke rumah sakit. Yisam menyarankan kepada Jonggu untuk pergi ke Pak Pendeta. Pak Pendeta pun mendengarkan cerita dari Jonggu tentang Ilguang dan pria Jepang. Menurut Pak Pendeta, identitas Ilguang ini tidak jelas dan sedikit mencurigakan. Pak Pendeta menyuruh Jonggu untuk menyerahkan keadaan Hyojin kepada rumah sakit saja. Jonggu akhirnya memutuskan untuk menemui pria Jepang lagi. Dibantu dengan Yisam dan beberapa warga desa yang mulai resah, mereka berencana untuk membunuh si pria Jepang. Sampainya di rumah pria Jepang, mereka diserang oleh mayat hidup. Dari kejauhan, pria Jepang memantau mereka. Jonggu pun sadar dan segera mengejar pria Jepang. Tetapi pria Jepang tersebut berhasil kabur. Ternyata dari kejauhan Mumyong juga nampak memperhatikan si pria Jepang yang sedang bersembunyi. Pria Jepang tersebut pun kemudian berlari mengejar Mumyong. Jonggu dan kawan-kawan pun akhirnya pulang dengan sia-sia. Di perjalanan pulang, tiba-tiba ada yang jatuh tepat di kaca mobil mereka. Dan saat dicek, ternyata itu adalah si pria Jepang yang sudah meninggoy. Mereka pun membuang jasad pria Jepang ke jurang dan ada Mumyong yang memperhatikan mereka dari kejauhan. Jonggu pun kembali ke rumah sakit dan melihat anaknya yang sudah sembuh. Dia pun senang karena mengira kutukannya sudah berakhir. Mengira jika ceritanya telah berakhir bahagia, tentu saja tidak. Di sisi lain, ternyata Sengbok rekan Jonggu telah membunuh keluarganya sendiri. Ilguang juga terlihat kembali mendatangi rumah Jonggu. Sampai di rumah Jonggu, Ilguang tiba-tiba mimisan. Melihat ada sosok yang lebih kuat darinya yaitu Mumyong, membuat Ilguang muntah-muntah. Mumyong pun mengusir Ilguang dari situ. Ilguang pun segera pulang ke rumahnya untuk melakukan ritual demi menyelamatkan dirinya. Namun ritualnya tidak berhasil dan burung gagak malah masuk ke dalam rumahnya. Dia pun akhirnya memutuskan untuk mengemas seluruh barangnya dan pergi dari desa tersebut. Kemudian dia menelpon Jonggu untuk mengecek anaknya di rumah. Ilguang mengatakan bahwa dirinya telah salah membaca ramalan. Roh jahat yang sebenarnya adalah Mumyong dan pria Jepang hanyalah dukun seperti Ilguang yang berusaha membunuh Mumyong. Jonggu pun panik melihat anaknya yang tidak ada di rumah dan segera mencari Hyojin ke seluruh desa. Saat sedang mencari Hyojin, kebetulan dia bertemu dengan Mumyong. Mumyong mengatakan bahwa pria Jepang itu adalah roh jahat yang berusaha mengisap darah Hyojin. Jonggu pun menanyakan kepada Mumyong di mana keberadaan Hyojin sekarang. Mumyong menjawab bahwa saat ini Hyojin sudah berada di rumah dan melarang Jonggu untuk pulang sekarang. Karena apabila Jonggu pulang, maka dia dan keluarganya akan meninggoy. Jonggu tentu saja tidak percaya dengan perkataan Mumyong karena dirinya sendiri yang sudah membuang jasad pria Jepang ke jurang. Benar saja Hyojin sudah pulang ke rumahnya, namun dengan tampang yang sangat seram. Di sisi lain, Yisam meminta pencerahan kepada Tuhan dan kemudian memberanikan diri untuk mengunjungi rumah pria Jepang yang sekarang terlihat seperti gua. Dia pun melihat pria Jepang masih hidup. Dia berniat untuk membunuh pria Jepang tersebut. Tetapi sebelum itu, dia masih meragukan dan menanyakan wujud asli si pria Jepang. Yisam masih mempercayai bahwa pria Jepang bukanlah iblis. Dan jika si pria Jepang mau mengungkapkan wujud aslinya, maka Yisam tidak akan membunuhnya. Kembali kepada Jonggu, Mumyong mengatakan bahwa dia sudah memasang jebakan untuk pria Jepang di rumah Jonggu dan menyuruh Jonggu untuk bersabar. Saat Jonggu menanyakan siapakah Mumyong sebenarnya, Mumyong hanya menyuruh Jonggu untuk mempercayainya. Tidak lama kemudian, Ilguang kembali menelpon Jonggu untuk menyuruhnya pulang dan tidak mempercayai perkataan Mumyong. Jonggu pun bimbang mengenai siapa yang harus dia percayai. Mumyong mengatakan bahwa Jonggu tidak boleh mempercayai Ilguang karena Ilguang sebenarnya bersekongkol dengan pria Jepang untuk mencelakai keluarganya. Mumyong berkata bahwa jika Jonggu ingin pulang, maka dia harus menunggu hingga ayam berkokok sebanyak 3 kali. Ayam baru berkokok sebanyak 2 kali, Jonggu sudah tidak sabar karena khawatir dengan Hyojin. Kekhawatiran Jonggu pun bertambah setelah melihat jepit rambut milik anaknya ada di dekat situ, dan pakaian yang dipakai oleh Mumyong adalah milik warga desa yang sudah meninggoy. Jonggu pun akhirnya menganggap bahwa semua kutukan di
desa ini adalah ulah Mumyong dan segera pergi berlari ke rumah. Ketika Jonggu sampai di rumahnya, jimat yang dipasang Mumyong menjadi layu. Jonggu pun merasakan sesuatu yang buruk telah terjadi. Benar saja, saat dia masuk ke dalam rumah, dia melihat Hyojin telah membunuh istri dan mertuanya. Darah berceceran di mana-mana dan Jonggu hanya bisa menangis. Hyojin pun menampakkan dirinya dan Jonggu memanggil nama anaknya berkali-kali. Mumyong yang mendengar suara jeritan tersebut hanya bisa bersedih dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kembali ke gua pria Jepang. Si pria Jepang mulai memotret Hisam yang nampak ketakutan. Pria Jepang tersebut sudah menunjukkan wujud aslinya, yaitu iblis jahat yang menjadi penyebab wabah di desa tersebut. Pria Jepang pun senang karena sudah berhasil menjebak mangsanya. Mumyong hanya bisa bersedih melihat usahanya gagal untuk menyelamatkan desa. Ilguang pun kembali datang dan masuk ke rumah Jonggu. Hyojin nampak hanya duduk diam termenung. Ilguang kemudian memotret mayat keluarga Jonggu dan mengumpulkan foto-foto yang dulu pernah ada di rumah pria Jepang. Foto-foto tersebut sekarang ada di tangan Ilguang. Jadi sebenarnya memang benar apa kata Mumyong. Ilguang dan pria Jepang bersekongkol untuk menyebabkan kutukan di desa tersebut. Mumyong adalah sosok arwah baik yang berusaha untuk melindungi desa tersebut. Tetapi sayangnya tidak ada warga desa yang mau mempercayainya. Di sisa-sisa kesadarannya setelah ditusuk oleh anaknya sendiri, Jonggu mengingat kenangan indahnya bersama Hyojin dan cerita pun tamat. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur ya. Dan buat kalian yang suka sama channel ini, jangan lupa untuk support dengan cara like, subscribe, dan nyalakan notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Last but not least, thank you for watching and see you on the next video. Bye bye guys.